Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahum ila yaumiddin. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala, setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah dan kita berada di hari-hari tasyrik, setelah kita menjalankan Idul Adha, maka kita berada di hari tasyrik, yang mana hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 13 Dzulhijjah. Maka seluruh jamaah haji malam ini melakukan mabit. Untuk mereka yang menginginkan nafar tsani, akan tetapi kalau mereka menginginkan nafar awal, maka mereka harus keluar daripada Mina sebelum matahari tenggelam. Ketika matahari sudah tenggelam, maka yang berada di Mina melakukan mabit, menginap kembali satu malam di Mina dan melakukan nafar tsani. Kemudian setelah itu jamaah haji meninggalkan Mina dan selesailah rangkaian ibadah haji yang disebut dengan jamrah, melempar jumrah. Dan mereka berada di Mekah sampai akhirnya perjalanan mereka selesai dengan diakhiri dengan tawaf wada. Ma'asyiral muslimin, kemarin kita membahas tentang satu perkara yang penting sekali dalam kehidupan kita. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sab'una alfan la yuhasabun. Sab'una alfan la yuhasabun, ada 70.000 kelompok golongan yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada golongan yang lainnya selain daripada 70.000 orang yang tidak yuhasabun, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau hadis ini menyatakan sab'una alfan, 70.000 orang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung masuk surga tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan yang mendetail. Apakah ada selain mereka? Ada. Kata-kata sab'una alfan, 70.000 itu la yufidul hasr. La yufidu al-hasr. Apa itu la yufidul hasr? yakni tidak memberikan faedah pengertian kepada kita, hanya 70.000 itu saja, yang lain tidak. Di sana ada selain daripada 70.000 orang ini yang masuk surganya langsung, tapi di sini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah mereka itu. Hadis yang akan tentang 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab banyak sekali. Salah satunya adalah hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah masuk
kamarnya dan keluar lagi ke masjid, beliau langsung mengatakan, sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi adabin wala hisabin. Ada sekelompok, ada 70.000 kelompok orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wabatan nasu yantadhirun, maka manusia, sahabat-sahabat yang lainnya menunggu hadis itu sampai mereka tertidur di masjid. Nah, ini bedanya kita dengan para sahabat. Kalau kita nunggu pengajian, gurunya tidak ada, sudah ingat semua. Tapi ini saya katakan di dalam pengajian yang kemarin, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ini karakter yang ada pada diri para sahabat. Lau kana khairan, kalau ada kebaikan, kami mesti orang yang pertama mengerjakan kebaikan itu. Oleh karenanya tidak ada kemungkinan orang membuat agama baru. Dan hari ini kita baru saja kemarin tanggal 10 Dzulhijjah kita baru saja merayakan hari raya Idul Adha. Apa yang dikhutbahkan oleh Nabi SAW? Nabi SAW di situ memberikan satu khutbah dan mengatakan la'alla alqakum ba'da amikum hada. Aku punya firasat bahwasanya setelah tahun ini aku tidak berjumpa dengan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal itu memiliki firasat. Yani la'alli alqakum la alqakum ba'da amikum hada. Aku mengira, aku berfirasat aku tidak bertemu dengan kalian. Makanya ketika orang mau meninggal itu mesti ada kata-kata yang aneh yang tidak pernah diucapkan sebelumnya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Mereka punya firasat ketika mereka ingin meninggal. Hal itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Aku tidak bertemu oleh kalian tahun yang akan datang. Maka ceramahnya Nabi SAW pada hari itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari itu diturunkan satu ayat yang mulia. Ayat ini adalah pemutus dari semua ajaran yang dinamakan Islam. Apa itu artinya? Al-yawm, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan agamaku, yakni Islam, untuk kalian. Wa raditu, dan aku ridha agama Islam itu sebagai agama kalian. Ini adalah jawaban pamungkas bagi mereka yang merekayasa, mengada-ada dalam beragama. Dan ini adalah jawaban pamungkas dan ayat pamungkas bagi mereka yang mengatakan ada Islam lain yang sesuai dengan adat istiadat dan karakter bangsa ini yang dinamakan Islam Nusantara. Yani mana ayat ini dan Islam Nusantara? Di mana ayat ini dengan Islam Nusantara? Saudara-saudara, Nabi SAW itu adalah Nabi yang paling ramah, Nabi yang paling cinta, Nabi yang paling kasih, dan Nabi yang paling sayang. Kalau kita belajar Islam dengan benar sesuai dengan dalil-dalilnya, maka kita tidak pernah mendapatkan kekerasan dalam Islam itu. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika hari raya Idul Adha, Nabi SAW mengatakan, idza dzabhtum fa ahsinu sifrah fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah kalian menyembelih. Jadi tidak boleh menyembelih seperti kemarin sembelih hewannya berdiri lagi jalan. Itu menggolimi binatang, dan Nabi melarang itu. Padahal binatang itu mau kita makan, kita manfaatkan dagingnya dan kulitnya dan kaki-kakinya, semua kita manfaatkan. Nabi SAW mengatakan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, yang baik, biasah dulu,
Dalam sebuah riwayat yang lain, fa'arihu adzibha, maka mudahkanlah, kenyangkanlah, enakanlah. Nah, kita kemarin melihat banyak sekali kaum muslimin yang menyembelih masih jauh daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Pertama, pisaunya tidak tajam. Yang kedua, yakni menzalimi binatang tersebut sampai berdarah-darah baru disembelih. Kemudian Nabi SAW juga menyuruh sembelihan itu tidak diperlihatkan kepada temannya. Ya, makanya ada sapi ngamuk, kerbau ngamuk, kambing ngamuk. Itu karena melihat temannya disembelih. Maka sunnahnya bagaimana? Dijauhkan, dibikin ruangan yang tertutup agar mereka tidak melihat. Nah, itu kalau kita ingin mempelajari Islam, itu agama yang damai, agama yang seliro, agama yang ramah tamah, itu Islam. Contoh-contohnya banyak. Nah, sementara orang membawakan Islam, terkesan Islam itu adalah agama pembunuh, agama pedang, ya, identik dengan ISIS atau Daesh, suka membunuh, suka ngebom, suka nyuri ATM bank karena dianggap fake, kemudian menghalalkan orang yang tidak dibaiat oleh imamnya. Nah, ini semua bukan ajaran Islam, dan mereka menisbatkan ini kepada Islam. Makanya banyak sekali sebetulnya di dalam pelajaran hadis ini kita membahas tentang sifat-sifat khawarij. Khawarij itu artinya ya mereka yang mengatakan pendosa besar itu kekal abadi di neraka. Jadi murtad dia dari ajaran agama Allah. Itu keyakinan khawarij. Dan orang Islam yang melakukan dosa besar, murtad, halal darahnya. Itu landasan pemikiran khawarij dimanapun di dunia ini. Pentingnya kita belajar Islam dari sumber yang benar, bukan dari internet. Banyak orang download internet, ternyata yang dia download adalah jaringan ISIS internasional. Ya, akhirnya dia semangat masuk ke dalam satu jebakan mengkafirkan orang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Maka kita harus meluruskan, kalau orang menginginkan Islam yang benar, Islam rahmatan lil alamin, ya Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Islam yang lainnya. Kalau dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang melestarikan budaya kesyirikan, jangan. Itu namanya merusak Islam. Seperti contohnya ini, besok tanggal 13 nanti ada tanggal 1 Suro, yakni 1 Muharram, di mana orang-orang mencuci gaman, pusaka, keris dan lain sebagainya. Tombak mereka cuci di malam itu. Malam itu dinamakan malam 1 Suro. Kalau dalam Islam namanya 1 Muharram. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Islam mengatakan bahwasanya barang-barang itu tidak ada berkahnya kecuali yang dikatakan oleh Allah itu ada berkahnya. Apa saja yang ada di atas bumi ini tidak ada berkahnya sama sekali kecuali apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu berkah. Seperti contohnya Ka'bah, air Zam-Zam, Hajar Aswad. Kemudian ada hal-hal yang lainnya. Ada hal-hal yang lainnya yang dibahas oleh Islam, dan ada seorang doktor di dalam ilmu syariat membahas tentang masalah berkah itu. Dia berikan judul Al-Barakatu fil Islam, dalam Islam, sehingga orang tidak mudah-mudah mengatakan berkah, berkah, berkah. Kembali kepada hadis Nabi SAW, Sab'una alfan
para sahabat berkumpul di sana bermalam dan mereka saling menafsirkan siapa itu 70.000 orang. Tetapi apakah mereka mengatakan 70.000 orang itu berdasarkan punya tafsir, tapi hadis pun punya tafsir. Tafsirul hadis bil hadis. Kalau dibebaskan orang mentafsirkan Al-Quran, maka agama ini rusak. Seperti kemarin, yakni Al-Maidah ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang lainnya, maka rusaklah makna ayat tersebut. Begitu pula hadis, ketika ditafsirkan oleh makna-makna yang lainnya, maka rusak hadis itu. Bedanya umat Islam yang dinamakan Ahlus Sunnah, yakni mereka yang mengikuti sunnah, wal jamaah, dan mengikuti jamaahnya para sahabat, mereka tidak berani berkata melebihi Rasul SAW. Dalilnya apa? Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang iman, jangan pernah kalian berkata lebih pintar daripada nabinya, lebih pintar daripada sahabatnya. Jangan. Karena agama ini turun dengan wahyu, maka harus ditetapkan dengan wahyu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama Islam ini dengan ra'yi, yakni dengan akal pikiran, lakana asfala al-khuffi aula min mashiha. Maka khuf itu adalah sepatu yang sampai menutupi kedua mata kaki, yang digunakan oleh orang-orang ketika musim dingin, orang-orang Arab zaman dahulu. Kalau sekarang kaos kaki lah. Kalau seandainya khuf itu, kalau seandainya agama itu dengan akal pikiran, maka yang dibasuh ketika mau sholat itu bawahnya kaos kaki, bukan atasnya. Kenapa bawahnya? Karena bawahnya yang kotor, yang dibasuh adalah bawahnya. Tapi kata Ali, tidak, ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, basuhlah yang di atasnya. Jadi kalau kita di Arab, nanti antum umrah insyaallah bulan November, itu dingin kan, banyak orang jualan khuf. Kalau kita di Masjid Nabawi, Mekah atau Madinah, itu banyak orang seperti menggunakan sepatu menutupi kedua mata kakinya, itu namanya khuf. Nah, kalau orang menggunakan khuf atau zaman modern sekarang adalah kaos kaki, dia tidak perlu melepas kaos kaki tersebut, cukup ambil air, usapkan di atasnya 3 kali. Nah, ini contoh bahasa agama itu bukan dengan akal pikiran. Kemudian bahasanya agama itu bukan dengan perkataan siapa saja, kecuali perkataan Rasul SAW. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila amalan, siapa saja yang beramal satu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada petunjukku di dalamnya, fahuwa radd, amalan ini tertolak. Ada orang beramal 1000 rakaat tapi tidak ada tuntunannya, dengan orang yang beramal 2 rakaat ada tuntunannya. Yang 2 rakaat ini yang kita pastikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkata, "Ya Ustaz, mungkin niatnya baik," taib, niat, urusan niat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita semua ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada syariatnya Allah dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji dalam buku hadis ini, banyak ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW yang belum kita baca. Ribuan buku belum kita baca. Maka ketika orang mengatakan kitab-kitab klasik ini sudah tidak berlaku di zaman saat ini, di zaman milenial saat ini keliru. Seperti contohnya
yakni hadis tentang dzubab, lalat yang masuk ke minuman. Apa kata Nabi SAW? Idza waqa'a dzubabi fi ina'i ahadikum, jika ada seekor lalat masuk ke dalam ina, tempat minuman kalian, maka masukkanlah dan buanglah. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya racun, di salah satu lagi penawarnya. Sampai sekarang belum ada orang yang mempelajari, yang menemukan tentang penemuan ini. Wallahu a'lam kapan. Tapi ini adalah satu penemuan yang dibuka oleh Islam. Dan ilmuwan-ilmuwan barat enggan meneliti ini. Kenapa? Kalau diteliti membenarkan hadis tersebut. Kalau diteliti membenarkan hadis tersebut. Kemudian contohnya dalam Islam, dalam Al-Quran telah disebutkan kalian mungkin untuk pergi ke luar angkasa dengan kekuatan. Ada dalam ayatnya, la tanfiduna illa bisultan, kalian tidak mungkin mencapai luar angkasa kecuali dengan kekuatan yang besar. Itu Al-Qurannya. Begitu sebenarnya Islam itu datang kepada kita semua, maka betul apa dikatakan oleh para sahabat tadi, falabistu maliya, aku bingung menentukan siapa 70.000 ini. Ada mereka mencoba menafsirkan mereka adalah orang-orang yang bersama Rasul SAW sejak kecil. Oh, mungkin mereka orang-orang yang bersama Nabi sejak kecil. Ada orang lain yang menafsirkan, oh, mereka itu orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tatkala Rasulullah SAW keluar dari kamarnya, berarti ada wahyu dari Jibril alaihissalam, karena jaraknya rumah dan masjidnya Nabi itu tidak jauh. Bahkan Nabi itu punya jendela antara rumah dengan masjidnya, jendela. Kalau Nabi SAW i'tikaf, Nabi buka jendelanya dan dibuka sorbannya, istrinya menyisiri rambutnya yang panjang. Rambutnya Nabi SAW panjang di atas pundak, tapi beliau memakai sorban. Kemudian Nabi SAW kalau keluar masuk rumahnya melalui pintu tersebut. Dan saat ini pintu itu adalah kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi SAW dimakamkan di sana. Jadi ini adalah kuburan beliau SAW. Ini Abu Bakar dan di sini Umar. Kenapa dikuburkan di sana? Karena tadi, pertama menghindari terjadinya kesyirikan. Kemudian hadis Nabi SAW yang mengatakan, la yudfanu nabiyyun illa haitsu yamut. Seorang nabi itu tidak dikebumikan kecuali di tempat di mana dia meninggal. Kebetulan meninggalnya di kamarnya Aisyah, maka dimakamkan di kamarnya Aisyah. Mereka orang-orang yang 70.000 orang ini, pertama, humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 orang ini, mereka adalah kelompok yang la yastarqun. Istirqa meminta ruqyah. Istirqa meminta ruqyah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada penambahan alif dan sin. Seperti contohnya isti'anah, itu artinya meminta pertolongan. Istighasah, meminta bantuan. Jadi kalau ada bahasa Arab tambahnya alif dan sin, itu artinya meminta tolong. Istirqa dari kata-kata ruqyah ditambahi alif dan sin, istirqa meminta ruqyah.
Apa itu ruqyah? Ruqyah itu jampi. Apakah boleh seorang menjampi? Boleh, selama jampinya adalah syar'i. Jampinya itu adalah syar'i. Jampinya itu dari Al-Quran, bacaan-bacaan yang jelas, itu boleh. Tapi kalau bacaan yang tidak jelas, ya, mantra-mantra yang tidak jelas, seperti yang diucapkan oleh sebagian orang, ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas, itu tidak boleh. Ya. Seperti contohnya, ini biasanya terjadi, mohon maaf, di sebagian perguruan tenaga dalam. Di sebagian perguruan tenaga dalam, bukan semuanya ya, itu biasanya terdapat perkataan yang tidak jelas, artinya tidak dimafhumi, ya. Tiba-tiba dia bisa silat seperti silatnya Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan secara otomatis. Kalau mau jurus macan dia jadi macan, kalau mau jadi kalong dia jadi kalong, kalau mau jadi yang lainnya dia jadi seperti itu, pamacan, pamonyet, ya. Ilmu-ilmu yang seperti itu. Ada ilmu pamacan, itu artinya dia ingin jadi macan. Dan saya pernah menyaksikan hal itu. Dia ada di sebagian perguruan bela diri, itu ingin mengupgrade ilmunya, itu dengan cara membaca lafal-lafal atau rafal-lafal, ya, yang tidak diketahui maknanya, menyebutkan istighosah kepada seorang ulama, seorang kiai, disebut namanya, ya, seorang tokoh ulama terdahulu, maka dia menjadi pamacan atau pamonyet. Ini biasanya ada. Nah, yang demikian, lafal-lafal yang demikian tidak boleh. Istirqa adalah meminta ruqyah, adalah ketika dia merasakan lesu, bingung, ya, kemudian sumpek, hatinya sempit, dia minta, tolong bacakan saya Al-Baqarah, tolong bacakan saya Al-Imran. Dia bacakan dan dia dengarkan, ini boleh. Tetapi al-afdal, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-afdal jangan. Al-afdal, yang terbaik adalah kita baca sendiri. Semama antum sedang dirundung satu masalah yang tidak jelas, ini siapa yang berbuat ini, antum bisa bacakan Al-Baqarah untuk diri antum, untuk keluarga antum, untuk rumah antum. Karena Al-Baqarah itu, kata Nabi SAW, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Saya mau tanya ini, berapa kali kita menghatamkan surat Al-Baqarah di rumah kita? Kalau belum pernah, baca itu Al-Baqarah. Sihir, tenung, kemudian ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, itu tidak mungkin menembus rumah itu. Ini namanya ruqyah syar'iyah. Semua Al-Quran adalah ar-ruqyah, semua Al-Quran. Namun di sana ada ayat-ayat yang ditekankan untuk dibaca, seperti ayat kursi, ya, kemudian akhir surat Al-Baqarah, ya, kemudian surat-surat yang lainnya yang ada dalam kumpulan ayat-ayat ruqyah. Saudara-saudara, kenapa ruqyah ini mesti dibacakan? Karena manusia tidak tahu kapan dia lenggang. Ketika dia lenggang, dia masuk ke dalamnya jin atau syaitan yang mengganggunya, jin dan syaitan yang mengganggunya, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri dia dan hawa nafsu dia, ya. Dan ini menjadikan dia kebingungan. Dia lupa akan istrinya, akan anaknya dengan sebab perbuatan ini. Kejadian dulu ketika saya menjadi penterjemah di pengadilan tinggi di Madinah, saya menerjemahkan beberapa kasus pembantu Indonesia pada tahun 98 99.
Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dan itu paling banyak. Rata-rata pembantu-pembantu rumah tangga dari Indonesia itu sebelum berangkat ke Arab dulu itu dibekali dengan ilmu-ilmu, sehingga suatu ketika ada seorang syekh yang curhat kepada saya, coba kamu masuk ke rumah saya, apa yang dihadapkan? Yang dihadapi oleh beliau adalah keanehan-keanehan, dan beliau selalu tidur di kamar pembantunya. Saya tanya, Syekh, kamar antum mana? Kamar saya di sini. Ini kamar pembantu. Dia merasa kalau masuk ke kamarnya dia itu tidak nyaman, tapi masuk kamar pembantunya nyaman. Istrinya pun juga demikian. Jadi yang enak pembantunya. Akhirnya pada waktu itu ternyata yakni setelah kita olah kasus dan sebagainya, ternyata yakni seorang pembantu ini dari daerah tertentu itu bermain dengan ajian kencana wungu, ya. Jadi dipelajari dulu ajian kencana wungu, ajian ini dan sebagainya. Itu satu kasus yang pernah saya ungkap. Kemudian kasus yang lainnya, yakni seorang bermuamalah dengan jin. Pada waktu itu seorang guru putra, yakni suami istri itu guru, anak-anaknya semuanya sama pembantu Indonesia. Suatu ketika dia pergi ke sekolahnya dan dia pulang sebelum waktunya. Jadi ketika jam 7 berangkat, kemudian jam 8 pulang. Pulang masuk rumah, pembantunya sedang nyapu di sana, anaknya sedang tidur diiyong-iyong sama seseorang di atas langit-langit itu. Kaget sampai akhirnya ini lari ketakutan. Akhirnya dengar pembantunya tadi, terus diturunkan lagi. Ternyata setelah kita tanya, itu juga sama. Yani itulah bekal pembantu kita. Jadi bukan masuk ke BLK gitu, Balai Latihan Kerja gitu, ya. Tapi BLI, Balai Latihan Ilmu. Ya. Nah ini hal-hal yang demikian ini bisa kita obati dengan ruqyah. Apa yang antum merasakan dari keresahan-keresahan di ruqyah? Ruqyah itu dari Al-Quran rumahnya. Nah, ketika kita mendapatkan rumah yang dipenuhi dengan atribut-atribut seperti ini, bacalah ruqyah. Ini adalah dawa, obat ketika orang berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini. Orang naik jabatan, kemudian dia tidak merasa tidak enak ketika masuk kantornya, ruqyah kursinya. Orang rumah tangga hidupnya selalu ribut terus, ruqyah rumahnya. Anaknya selalu rela nangis terus, ruqyah anaknya. Mobilnya selalu nabrak terus, ruqyah mobilnya. Tidak ada masalah. Mereka orang-orang yang tidak meminta ruqyah, wala yaktawun. Yaktawun itu artinya apa? Yaktawun itu artinya melakukan kay. Kay itu adalah metode penyembuhan kuno Arab dengan menempelkan besi panas di tempat yang luka, atau sama orang kena stroke, di kay. Itu boleh apabila tidak ada cara lain kecuali kay. Jadi kita sakit tidak sembuh kecuali dengan kay, maka boleh melakukannya. Tapi kalau ada obat alternatif yang lainnya, silakan. Ustadz, apakah masih ada kay di Saudi? Ada, tapi jarang. Yang ada sekarang ini adalah bekam. Kalau bekam di Saudi masih ada. Itu turunan dari zaman dahulu. Saya kalau umrah ke Madinah, saya mesti pergi ke Mujamma' Arabi. Mujamma' Arabi itu tempat badui-badui punya silsilah, mereka ngebekam seperti alanya Nabi membekam. Itu luar biasa. Antum coba di sana, bekam yang antum dapatkan di Indonesia berbeda dengan bekamnya mereka. Biasanya habis gundul dulu saya umrah, kembali ke Madinah ke bekam itu. Itu luar biasa. Yakni memang badui-badui
orang-orang Arab Badui keturunan dari kakek moyang mereka. La yatatayyarun yatatayyarun artinya tasya'um bimaji'it tuyur, merasa sial dengan datangnya burung, kupu-kupu masuk ke rumahnya. Kalau ada burung ini, oh ini sial. Ada burung hantu masuk, ini ada kematian. Kemudian ada kupu-kupu, ada tamu. Ini namanya tatayyur. Jadi menganggap sial dengan datangnya binatang tertentu atau hewan tertentu masuk ke rumah kita. Kemudian kalau yang masuk ke rumah kita itu ular. Nah, ini ada hadisnya berangkat semua. Pertama, usirlah ular tersebut, ruqyahlah rumah antum. Kalau ternyata tidak pergi, ya. Kalau ternyata tidak pergi dan masih di situ setelah diruqyah, ya, itu adalah syaitan yang berubah wujudnya menjadi ular berada di tempat orang tersebut. La yatatayyarun, la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Inti daripada ini semua, orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, mereka orang-orang yang bertawakal tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat optimistis yang sangat tinggi kepada Allah, dan itulah ciri-ciri penduduk surga. Ya. Jadi kalau tidak makan hari ini, optimis pada Allah. Kalau tidak punya rezeki hari ini, optimis pada Allah. Kalau tidak berhasil hari ini, optimis pada Allah SWT. Kenapa? Ana inda dhanni abdi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hamba itu bersangka jelek, maka jelek. Kalau dia bersangka baik pada Allah, maka kebaikan bagi dia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makam Nabi yang di kamar Aisyah, apakah ini hanya pengkhususan untuk Nabi saja? Karena bagaimana dengan sholat Aisyah yang dilakukan dengan adanya kuburan Nabi tersebut? Terus yang kedua, sekarang kan ini sedang 17 Agustusan nih Ustaz. Nah, adalah salah satu mungkin sekolahan yang melombakan syair, mungkin kalau boleh dibilang lagu, tapi lagu nasional. Contohnya Padamu Negeri. Nah, kita tahu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, sholatku, matiku, korbanku hanya untuk Allah. Tapi di dalam syair lagu tersebut yang belakangan terakhirnya itu kan Padamu Negeri jiwa raga kami. Nah, ini bagaimana menasehati anak-anak bahwa apakah yang mau saya tanyakan, apakah di dalam syair lagu tersebut jika dinyanyikan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, atau sekedar itu hanya ungkapan saja tapi tidak diucapkan dalam hati? Nah, bagaimana menyikapinya untuk anak-anak kita? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahasanya Aisyah sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di sana, Aisyah salat tapi tidak menghadap kuburan. Dan salatnya wanita itu di kamar, di rumahnya. Setelah dikuburkan Abu Bakar, maka Aisyah tetap ada di situ. Maka setelah dikuburkan Umar, Aisyah pindah dari rumahnya. Setelah dikuburkan Umar, Aisyah pindah dari rumahnya. Kenapa? Karena kalau Nabi suaminya, Abu Bakar adalah ayahandanya, Umar bukan. Kemudian catatan yang penting dalam masalah ini adalah Abu Bakar, Rasulullah SAW itu dimakamkan di selain masjid. Kenapa? Pernyataan Nabi sendiri, baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Nabi tidak pernah menyebut rumahnya adalah masjid. Nah, ini dalil tentang membangun kuburan di dalam masjid atau menguburkan mayat di dalam masjid. Yani itu dalilnya. Kenapa? Karena kuburan adalah kuburan, masjid adalah masjid. Yang berikutnya, kuburan itu tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira haitsu la tuqra'u fil Quran.
Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Kebalik kita sekarang. Kuburan ini rumahnya sepi. Ya. Yang berikutnya tentang masalah lagu tadi. Ada dua hal. Pertama, apabila melakukan seperti itu unsurnya ta'abbudi, unsurnya niatnya ibadah kepada Allah, itu tidak boleh. Tapi kalau itu adalah unsurnya urfi, adat istiadat dan kebiasaan sebuah bangsa dan negara, maka tidak masalah. Ya kan? Karena kita setiap hari mengatakan di dalam doa istiftah kita, inna salati wa nusuki, dan itu kita ucapkan dalam ibadah kita. Kalau di dalam 17-an lagu-lagu itu dibaca, itu adalah urfi, kebiasaan masyarakat menghormati jasa pahlawan mereka. Seperti itu. Dan ini yang menjadikan pertanyaan ke saya banyak sekali, yakni tentang bagaimana hukum-hukum acara-acara demikian. Saya katakan itu adalah bukan ta'abudi, bukan ada unsur ibadah di dalamnya. Itu adalah unsur urfi, uruf, kebiasaan sebuah bangsa memerdekakan, menghormati jasa pahlawan-pahlawannya. Seperti itu. Insya Allah tidak masalah dan tidak masuk dalam perbuatan syirik, insya Allah ta'ala. Satu lagi. Ya. Yang termasuk 70.000 golongan itu intinya yang mentauhidkan Allah dan lepas daripada syirik. Iya, tawakalnya tinggi pada Allah. Mereka orang yang tawakalnya tinggi pada Allah. Saudara-saudara, kalau orang terkena gangguan jin, itu luar biasa. Saya pada tahun 93-94 ya, saya pernah meruqyah orang. Waktu itu saya masih santri, saya tidak pernah kenal dunia. Kerjaan saya ngaji. Itu ngeruqyahnya berat sekali, sampai akhirnya saya dapatkan orang yang kesurupan ini di dalamnya ada ribuan jin. Akhirnya meninggal juga karena perjanjiannya ketika dia melakukan pertapaan di pantai selatan, melakukan perjanjian dengan setan-setan yang ada di sana, hidup dan matinya untuk setan, maka mati betulan di sana. Sampai datang polisi pada waktu itu. Nah, ketika saya sudah keluar dari pesantren, saya lulus, banyak aktivitas saya yang sifatnya tidak seperti waktu saya di pesantren. Saya tidak berani lagi. Kenapa? Kalau saya terjun menjadi tukang ruqyah yang meruqyah orang, maka saya harus spesialis. Saya harus spesialis menjaga zikir-zikir saya, sabah, masa, dan menjaga bacaan-bacaan saya. Saya pernah pada waktu itu ketemu dengan Ustadz di Boyolali. Yakni pada waktu itu seluruh dukun-dukun di sana habis dengan ruqyahnya beliau. Akhirnya suatu ketika beliau lupa. Akhirnya masuklah serangan itu di malam hari itu, sampai saya lihat, saya ziarahi beliau sampai bolong kepalanya. Ya. Kemudian waktu itu saya ingat, waktu itu saya datang dari Madinah, saya hadiahi beliau ini Audul Hijj. Saya baca di Tibun Nabawi. Ya, ada ahli herbal di sini? Ada yang punya herbal tak? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ilmu ini soalnya ada di sana di Saudi, namanya Audul Hind. Audul Hind itu adalah kayu yang bentuknya seperti tulang manusia. Itu disebutkan dalam Tibun Nabawi, itu bisa membikin panas jin yang ada di dalam tubuh kita. Aud al-Hind. Dulu saya gampang, waktu dulu masih banyak pasar-pasar Badui, gampang saya dapatkan. Sekarang Madinah, Mekah sudah jadi kota besar, susah saya mendapatkan itu. Ya. Akhirnya saya kasih pada beliau, Ustadz, ini mudah-mudahan bisa meringankan. Nah, yang demikian ini, kayu-kayu seperti ini, itu ada disebutkan oleh Nabi, itu boleh. Yang tidak boleh, yang tidak disebutkan oleh Nabi. Contohnya yakni siwak, itu disebutkan oleh Nabi, mudharatun lil fam, menjadikan orang itu dicintai Allah. Maka siwak adalah media untuk meruqyah. Nah, orang yang terkena gangguan jin itu susah sekali. Hidupnya dia tersiksa.
Maka ketika dia susah, dia tersiksa, dia bertawakal pada Allah yang tinggi, dia ruqyah diri sendiri, maka orang ini yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wal hisab. Seperti itu. Jadi intinya hadis ini adalah mereka yang punya iman dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.